saya akan tiap hari teriak minta Mas Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Para pendukung Prabowo Gibran ini pecah kongsi, teman-teman. Ya, ini menarik sekali. Kekecewaan mereka terhadap Prabowo kian memuncak. Yuk kita simak video berikut. Saya Frit akan deklarasi mendukung Gibran maju presiden 2029 melawan Prabowo. Kita melihat Prabowo hebat atau Gibran yang hebat. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak bisa menang. Saya Frit Alorboy akan deklarasi Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Saya mau lihat Prabowo itu punya pasukan tidak. Jadi saya akan tiap hari teriak minta Mas Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak bisa menang. Karena itu, saya Frit akan deklarasi mendukung Gibran maju presiden 2029 melawan Prabowo. Kita melihat Prabowo hebat atau Gibran yang hebat. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut Pilpres? Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut Pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Gitu. Jadi ini teman-teman kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius. Untuk sebuah bangsa untuk maju, maka yang menentukan bangsa ini semua maju bukan mereka yang kecepatan yang paling tinggi. Bukan. Bapak Ibu sekalian pernah lihat kereta kuda? Kereta kuda? Kereta kuda yang kudanya itu 6. Ada kereta kuda 6? Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu bukan kuda yang paling cepat. Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu adalah kuda yang paling lambat. Jadi kalau ada 6 kuda, 5 kuda bisa kecepatan 40 km per jam, 1 kuda kecepatannya hanya 20 km per jam, apa yang terjadi? Semua jalan kecepatan 20 km. Semua jalan kecepatan 20 km. Karena ini satu rangkaian ini. Tidak bisa, nah bangsa kita begitu. Sebuah bangsa kalau mau maju tidak bisa, hanya sebagian yang sekolah, harus semua. Ini PR besar, PR besar. Kalau kita bicara Indonesia, paling sederhana begini, ada SD, SMP, SMA. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Teman-teman, ya bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Teman-teman, ini menarik sekali ya. Sepertinya para pendukung Prabowo Gibran ini semakin pecah kongsi. Jadi kalau kita melihat bagaimana pendukung-pendukung Gibran dan teman ini sepertinya kecewa dengan Prabowo ya. Ya menurut saya ini kekecewaan mereka ini kemudian diungkapkan mereka di media sosial ya kan. Kalau kita melihat bagaimana mereka ini kecewa gara-gara Dr. Tifa dan Roy Suryo ini tidak ditahan oleh kejaksaan terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya, isunya ini teman, sehingga membuat para pendukung Jokowi, pendukung Gibran ini marah dan kecewa kepada Prabowo. Ini gara-gara juga Dr. Tifa mengatakan ya ketika konferensi pers pada saat keluar dari kejaksaan, Tifa mengatakan ya, terima kasih Bapak Presiden ya turut andil ya dalam kasus ini. Nah, inilah yang membuat para pendukung Jokowi dan pendukung Gibran ini merasa dikhianati oleh orang-orang besar ini, teman-teman. Nah, kemudian mereka ingin ya memajukan Gibran sebagai capres 2029 melawan Prabowo. Ini kan ya sangat lucu sekali ya teman-teman. Bagaimana mereka merasa bahwa Gibran ini mempunyai peran besar untuk memenangkan Prabowo 2024 yang lalu, ya kan? Dan makanya mereka ini ingin ya supaya Gibran mengalahkan Prabowo 2029. Pertanyaannya emang bisa, ya kan? Emang Gibran punya partai? Nggak ada yang mungkin mendukung Gibran dan kecuali PSI. Karena apa? Karena mayoritas partai saat ini itu lebih condong mendukung Prabowo, ya kan? Dan
menurut saya ya sah-sah saja, namanya demokrasi ya kan. Tapi kalau kita melihat bagaimana perkataan Anies yang sangat luar biasa adalah, apakah Pak Anies menyesal mengikuti kontestasi Pilpres 2024? Anies mengatakan pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kalian nyesal tidak memilih saya? Menurut saya iya juga ya teman-teman. Karena gini, karena ya kita tahu lah bagaimana situasi saat ini ya. Bagaimana dolar naik, ya, ekonomi sulit, bagaimana korupsi, ya. Dan ini terlalu banyak sekali saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom